Menurut saya, Anies diusung Nasdem sebagai capres sih, langkah ini adalah langkah yang positif bagi demokrasi. Kita harus apresiasi dan harus hargai, ujar Fadlizon seperti tanpa bersalah. Mas Ahaye dan semuanya, tadi saya sampaikan, saya merasa sangat terhormat ketika kita merencanakan sebuah silaturahmi, kita akan berdiskusi. Saya membayangkan berjumpa dengan beberapa pengurus. Ternyata beberapanya Demokrat itu luar biasa. Luar biasa. Semangat begitu hangat sambutannya. Insya Allah ini penanda bahwa kita siap untuk jalan bersama-sama ke depan. Kalau Gerindra berkoalisi dengan PKB, maka perolehan suara kedua partai itu sudah memenuhi syarat pencalonan presiden. Sedangkan Anies terlihat banget didukung oleh kader partai Demokrat dan PKS. Tinggal lagi tugas Paloh meyakinkan Demokrat agar tetap mau mendukung gubernur DKI itu meskipun cawapresnya bukan AHY karena elektabilitasnya rendah, dan meminta Anies menyediakan kardus untuk satu partai itu. Warga negara itu punya hak dipilih dengan maupun memilih ya. Jadi setiap warga negara silakan saja, itu hak masing-masing. Tentu itu hak pribadi setiap warga ya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Untuk saat ini setidaknya ada dua nama capres yang bakal berlaga di 2024, yakni Anies Baswedan dan Prabowo. Kenapa baru kedua nama itu? Karena sudah resmi diusung oleh parpol. Anies resmi diusung oleh Nasdem, sedangkan Prabowo diusung oleh partainya sendiri, Gerindra. Itu punya hak pilih dengan maupun memilih ya, jadi setiap warga negara silakan saja, itu hak masing-masing. Tentu itu hak pribadi setiap warga ya. Memang kalau diperhatikan perolehan kursi Nasdem di DPR dan Gerindra gak memenuhi ambang batas pencalonan presiden. Tapi kan mereka bisa nyari teman koalisi seperti Gerindra, bisa saja berkoalisi dengan PKB pada Pilpres 2024 mendatang. Tinggal Prabowo mau atau tidak Caimin jadi cawapresnya. Kalau mau, koalisi otomatis terbentuk. Kalau Gerindra berkoalisi dengan PKB, maka perolehan suara kedua partai itu sudah memenuhi syarat pencalonan presiden. Sedangkan Anies terlihat banget didukung oleh kader partai Demokrat dan PKS. Tinggal lagi tugas Paloh meyakinkan Demokrat agar tetap mau mendukung gubernur DKI itu, meskipun cawapresnya bukan AHY, karena elektabilitasnya rendah, dan meminta Anies menyediakan kardus untuk satu partai itu. Kalau Sandiaga Uno dulu pernah menyiapkan kardus isi 500 miliar rupiah untuk partai, itu sebagai syarat untuk didukung oleh partai tersebut. Tapi karena sekarang BBM sudah naik dan harga kebutuhan pokok juga banyak yang naik, maka bisa jadi Anies mesti menyediakan isi kardus lebih besar dari itu. Karena beban beberapa kader partai itu lebih berat daripada umumnya. Soalnya di antara mereka ada yang punya istri lebih dari satu, jadi biaya hidupnya juga tinggi. Dan jika ketiga partai itu berkoalisi, sudah memenuhi syarat untuk mengusung pasangan capres dan cawapres. Namun yang menarik di sini sebenarnya bukan manuver Nasdem dan Prabowo itu, melainkan ada aroma pengkhianatan di sana. Seperti M. Taufik yang jelas-jelas kader Gerindra, pernah dibesarkan Prabowo, diberi jabatan sebagai ketua DPD Gerindra DKI, diberi jabatan sebagai wakil ketua DPRD DKI, malah mendukung Anies. Apalagi itu namanya kalau bukan kader partai yang gak ada bla bla blanya. Hanya saja seperti yang pernah dikatakan oleh Tan Malaka, air berkumpul dengan air, minyak berkumpul dengan minyak. Artinya setiap orang berkumpul dengan jenis dan wataknya. Anies juga pernah mengkhianati Prabowo kok, yang mana kala itu ia pernah berjanji tidak akan maju sebagai capres jika Prabowo ikut Pilpres. Jejak digital itu kejam kawan. Sekarang Prabowo sudah resmi mendeklarasikan dirinya bakal maju lagi pada Pilpres 2024. Anies
malah kesenangan dipinang oleh Nasdem untuk diusung sebagai capres. Selain itu ada juga loh kader Gerindra yang kelihatan banget mendukung Anies. Siapakah dia? Siapa lagi kalau bukan Fadlizon? Lantas apa saja tanda-tanda kalau Fadlizon ini lebih mendukung Anies daripada Prabowo sebagai capres? Pertama, saat Prabowo mengumumkan dirinya siap jadi capres lagi pada acara Rapimnas Partai Gerindra Agustus 2022. Lalu ia tidak hadir. Kalau seandainya Fadlizon setuju Prabowo-nya nyapres lagi, tentu ia akan berusaha untuk hadir. Begitupun dengan M. Taufik, juga tidak hadir di acara Rapimnas tersebut. Tapi keberpihakannya kemana? Sudah jelas ia sudah secara terang-terangan akan memenangkan Anies pada Pilpres 2024 mendatang. Jadi wajar kalau tidak hadir. Begitupun dengan Sandiaga Uno yang juga tidak menghadiri deklarasi Prabowo, itu sudah menyatakan siap maju pada Pilpres 2024. Artinya apa? Ia bukan hanya sekedar tidak mau mendukung Prabowo, tapi juga siap menjadi rival Prabowo. Jadi kasus Fadlizon ini ibarat kita nggak setuju pacar menikah dengan orang lain, tapi yang terjadi justru dia nikah beneran dengan pria idaman lain, dan kita diundang. Kira-kira bakal menghadiri undangan tersebut nggak? Dia jelas enggak dong. Yang penuh kontroversi memang Demokrat membutuhkan proses sehat, dan begitupun dengan Wakil Ketum Partai Gerindra tersebut ketika dia tidak setuju ketua partainya nyapres lagi, maka kecil kemungkinan dia akan hadir di acara deklarasinya, karena ngapain juga hadir, ngabis-ngabisin waktu. Kedua, Fadlizon jarang banget mengkritik kebijakan Anies, padahal kegagalannya banyak banget loh. Mulai dari program rumah DP 0 rupiah yang tidak mencapai target, program OKOJ yang gak jelas progresnya, persoalan penanganan banjir, naturalisasi sungai yang tidak kunjung dikerjakan, hingga angka kemiskinan DKI Jakarta yang kian meningkat. Kalau permasalahannya sudah sedemikian parah gitu, tapi Fadlizon masih diam saja. Ada apa dengan dia? Makanya kita lihat dinamika politik ini masih panjang. Untuk saat ini setidaknya ada dua nama capres yang bakal berlaga di 2024, yakni Anies Baswedan dan Prabowo. Kenapa baru kedua nama itu? Karena sudah resmi diusung oleh parpol. Anies resmi diusung oleh Nasdem, sedangkan Prabowo diusung oleh partainya sendiri, Gerindra. Itu punya hak pilih dengan maupun memilih ya, jadi setiap warga negara silakan saja, itu hak masing-masing. Tentu itu hak pribadi setiap warga ya. Memang kalau diperhatikan perolehan kursi Nasdem di DPR dan Gerindra gak memenuhi ambang batas pencalonan presiden. Tapi kan mereka bisa nyari teman koalisi seperti Gerindra, bisa saja berkoalisi dengan PKB pada Pilpres 2024 mendatang. Tinggal Prabowo mau atau tidak Caimin jadi cawapresnya. Kalau mau, koalisi otomatis terbentuk. Kalau Gerindra berkoalisi dengan PKB, maka perolehan suara kedua partai itu sudah memenuhi syarat pencalonan presiden. Sedangkan Anies terlihat banget didukung oleh kader Partai Demokrat dan PKS. Tinggal lagi tugas Paloh meyakinkan Demokrat agar tetap mau mendukung gubernur DKI itu, meskipun cawapresnya bukan AHY, karena elektabilitasnya rendah, dan meminta Anies menyediakan kardus untuk satu partai itu. Kalau Sandiaga Uno dulu pernah menyiapkan kardus isi 500 miliar rupiah untuk partai, itu sebagai syarat untuk didukung oleh partai tersebut. Tapi karena sekarang BBM sudah naik dan harga kebutuhan pokok juga banyak yang naik, maka bisa jadi Anies mesti menyediakan isi kardus lebih besar dari itu, karena beban beberapa kader partai itu lebih berat daripada umumnya. Soalnya di antara mereka ada yang punya istri lebih dari satu, jadi biaya hidupnya juga tinggi, dan jika ketiga partai itu berkoalisi, sudah memenuhi syarat untuk mengusung pasangan capres dan cawapres. Namun yang menarik di sini sebenarnya bukan manuver Nasdem dan Prabowo itu, melainkan ada aroma pengkhianatan di sana, seperti M. Taufik yang jelas-jelas kader Gerindra, pernah dibesarkan Prabowo, diberi jabatan sebagai ketua DPD Gerindra DKI, diberi jabatan sebagai wakil ketua DPRD DKI, malah mendukung Anies. Apalagi itu namanya kalau bukan kader partai yang gak ada bla bla blanya. Hanya saja seperti yang pernah dikatakan, Indonesia tanah air
peta pusaka abadi nan jaya.